Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Anis. Waalaikumsalam. Wah, Bu Alfi cantik, Bu Anis cantik. Semuanya cantik yang perempuan, yang laki-laki ganteng di sini semua. Pak Bu Alfi Rizal, termasuk yang Assalamualaikum. cantik atau yang ganteng? Saya sama dengan Pak Rizal aja. Ya. Oh sama ya Bu? Hah? Sama ya? Apa Pak? Nggak ada jadi. Pak Rizal kemana wajahnya? Pak Rizal nggak ada, Nggak ada orangnya. nggak ada videonya Pak Rizal. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya, orang lagi pergi. Oh, sudah di-record ya? Bentar. Sudah mau di-record ya ini ya? Sudah. Bur yang record sepertinya. Gimana Bu Ketua Panitia? Dimulai hari sekarang atau nunggu kuota terpenuhi berapa begitu? Bu Alfi. Suaranya kok lembut sih ya Allah. Kok ngeri suaranya? Kayak suaraku lembut. Bu Alfi, kata Bu Rohma, silahkan boleh dimulai. Oh iya, berapa pakai moderator ya sekarang, Bu Putri? Asisten. Oh iya. Bu Yuni, Bu Rohma. Oke, terima kasih banyak. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang terhormat Bapak Ibu dosen prodi Pendidikan Matematika. Ini ada Pak Kajur nggak di sini ya? Oke. Kemudian pemateri kita yang cantik sekali yaitu Ibu Anis Farida Jamil serta mahasiswa-mahasiswi prodi matematika atau yang di luar dari prodi yang berbahagia pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang. Jadi hari ini adalah agenda rutin sebulan yang diadakan setiap sebulan sekali. Saya akan memandu selama 1 jam ke depan, dari jam 1 sampai insya Allah jam 2 nanti. Kemudian untuk teknisnya hari ini, nanti pemateri kira-kira butuh waktu berapa menit Bu Anis? 15 menit cukup? Atau setengah jam? Mungkin 15 menit selesai Bu Alfi. 15 menit, oke. Jadi 15 menit untuk Bu Anis menyampaikan materi. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Saya bagi 2 sesi. Sesi pertama 3 penanya, sesi kedua juga 3 penanya. Bisa dari mahasiswa diutamakan, kalau Bapak Ibu dosen juga boleh bertanya selama sesi tanya jawab. Selanjutnya nanti di akhir ada penutup. Hari ini Bu Anis akan menyajikan materi tentang teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Nah, ini sangat menarik sekali karena memang khususnya di prodi memang yang lagi tren itu yaitu penelitian kualitatif. Meskipun juga tidak, untuk kemungkinan juga ada yang kuanti. Tapi yang sering kali dipakai yaitu yang kualitatif atau mix method juga sering sekali. Bu Anis sudah siap, G? Sudah makan siang ya Bu Anis? Alhamdulillah sudah Bu Alfi. Alhamdulillah, bisa lebih fresh kalau sudah makan siang. Kalau Bapak Ibu dosen saya luruskan Bu Alfi bukan bertanya tetapi membantu saya menjawab. Oh gitu ya, diskusi ya, diskusi. Kita diskusi. Kalau bertanya bahaya nanti. Oke, jadi Bapak dosen nanti bisa membantu untuk berdiskusi dengan Bu Anis terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Anis. Ya, pertama yang ini boleh sebelumnya kita bisa baca Bismillah bersama-sama dulu ya. Kita baca cara ini, G. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai acaranya selesai diberi kelancaran dalam acara ini. Amin. Jadi saya bantu share screen, G. Bu Anis dulu, G. Ya, terima kasih. Bentar. Bentar. Sudah bisa terlihat nggak itu ya? Terlihat. Terlihat ya? Bentar, Ya. saya itu dulu, Oke, sampun Bu Anis, monggo. Baik, terima kasih Bu Alfi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada Prodi Pendidikan Matematika, terutama yang saya ucapkan terima kasih karena memberikan kesempatan kepada saya untuk menyajikan topik seminar bulanan Prodi Pendidikan Matematika kita, yang hari ini sebetulnya saya melanjutkan topik yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya berkaitan dengan instrumen penelitian. Maka untuk selanjutnya, apa yang akan dilakukan ketika penelitian setelah instrumen sudah ada, maka yaitu kegiatan teknik pengumpulan dan dilanjutkan adalah teknik analisis data. Nah, di sini saya fokuskan karena kalau kita bahas secara umum penelitian ada 3 macam ya, ada kualitatif, kuantitatif, kemudian ada R&D. Nah, itu tidak akan cukup waktunya karena kita dibatasi hanya 1 jam. Dan kebetulan memang jam 14.00 saya juga harus ada kegiatan lain sebagai DPL PMM ya, nanti akan ada pertemuan secara daring juga, sehingga on time selesai juga dibutuhkan nanti, begitu Bu Alfi. Baik, bisa next slide. Nah, karena fokus kita, pembicaraan kita adalah pada penelitian kualitatif, maka saya akan membuka materi ini dengan tentang penelitian kualitatif terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada pendapat dari Creswell 2009. Nah, penelitian kualitatif itu merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Nah, karena kita berada di bidang pendidikan matematika, saya kira permasalahan sosial dan kemanusiaan, yaitu lebih kepada masalah-masalah yang terjadi kepada siswa atau kepada guru dan kegiatan pembelajaran. Nah, ini kebanyakan kita cocok memang untuk mengambil penelitian kualitatif, sehingga hampir dominan kalau di penelitian di pendidikan matematika UMM terutama ya, banyak yang menggunakan penelitian kualitatif seperti itu. Nah, pendapat yang lain dari Kusumastuti juga tahun 2019, ini berkaitan dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu berkaitan dengan fenomena kualitatif. Misalnya kita tertarik untuk menyelidiki alasan suatu perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini kan banyak ya, misalkan berpikir, kemudian atau melakukan hal-hal tertentu. Nah, di penelitian kita kan di pendidikan matematika juga banyak kita meneliti berkaitan dengan proses berpikir. Nah, itu suatu penelitian atau fenomena kualitatif. Kemudian pendapat yang lain di sini menurut Lincoln 2010 ya. Ternyata ada 10 ciri-ciri penelitian kualitatif itu. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, latarnya alami, latar alamiah. Nah, jadi latarnya ini berupa suatu konteks tertentu dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada penelitian yang berhubungan dengan manusia seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, manusia sebagai instrumennya. Nah, biasanya kan peneliti itu sendiri sebagai alat pengumpul data yang utama, tetapi tidak menutup kemungkinan orang lain juga bisa membantu. Artinya manusia yang sebagai alatnya. Kemudian ciri yang ketiga adalah metodenya juga metode kualitatif. Ciri yang keempat, analisis datanya secara induktif. Nah, induktif ini apa? Jadi kita bergeraknya dari sesuatu yang khusus kemudian menuju ke umum. Kalau kualitatif seperti itu. Kemudian ciri yang kelima, dari teori dasar atau grounded teori. Banyak teori-teori yang sebelum-sebelumnya sudah ditemukan oleh penelitian yang sebelumnya, kita gunakan itu sebagai dasar penelitian kita selanjutnya. Kemudian ciri yang keenam adalah
bersifat deskriptif. Nah, makanya kenapa kalau Anda menuliskan di metodologi penelitian itu ketika pendekatannya kualitatif, jenisnya deskriptif gitu ya. Karena memang data yang dikumpulkan ini berupa data-data kualitatif, bukan kuantitatif, artinya bukan angka. Selanjutnya ciri yang ketujuh itu lebih mementingkan proses daripada hasil. Jadi ketika Anda misalkan meneliti mengenai pemahaman konsep dari siswa misalkan, nah itu yang dilihat bukan nilainya, nilai siswa mengerjakan tes gitu, tetapi lebih kepada proses siswa mengerjakan soal tes tersebut. Nah, itu ciri-cirinya yang ketujuh tadi. Ciri-ciri yang kedelapan, adanya batas yang ditentukan oleh suatu fokus penelitiannya. Jadi karena penelitian kualitatif ini bisa luas ya, bisa luas sehingga harus ada batas terhadap penelitian yang dilakukan. Jadi kita harus membuat fokus penelitian agar apa yang kita teliti tidak kemana-mana, tidak terlalu luas gitu ya. Selanjutnya ciri yang ke-9, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Nah, jadi karena ini datanya secara kualitatif, maka kita harus membuat data itu yang memang benar-benar real, sesuai dengan kenyataannya. Dia harus sah dan harus reliable, artinya dapat dipercaya data yang kita gunakan. Jangan sampai kita memanipulasi data, seperti itu. Selanjutnya ciri yang ke-10, desainnya bersifat sementara. Oke, baik, kita bisa membuat desain dari suatu penelitian kualitatif, tapi pada kenyataannya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan. Jadi teknik yang digunakan pada penelitian kualitatif ini disusunnya dia tidak kaku gitu ya, tidak ketat. Kalau kaku dia tidak bisa diubah-ubah lagi desainnya. Nah, sedangkan kalau di penelitian kualitatif karena kita akan meneliti sesuatu yang misalkan perilaku manusia kan kita tidak bisa membatasi itu, maka desain penelitian yang kita lakukan itu sifatnya sementara. Yang dimaksud sementara tadi ya, tidak ketat atau tidak kaku itu tadi. Nah, itu menurut Lincoln. Baik, slide selanjutnya, Bu Alfi. Nah, ini berkaitan dengan data. Data penelitian kualitatif itu seperti apa? Nah, data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan bukan angka seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini ya. Sifatnya berupa kata-kata seperti itu. Data ini dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Nah, jadi kualitatif ini tidak dapat diukur dan dihitung secara akurat dan umumnya dinyatakan dalam kata-kata dan bukan angka. Intinya aktivitas dan atribut manusia seperti gagasan, adat istiadat, kepercayaan yang diselidiki dalam studi tentang manusia dan masyarakat serta budayanya tidak dapat ditentukan dan diukur secara pasti. Nah, oleh karena itu jenis data yang digunakan di sini adalah bersifat deskriptif sehingga nanti hasil dan pembahasan yang Anda lakukan pada penelitian kualitatif juga hasilnya bukan berupa angka-angka ya, namun lebih kepada deskripsi. Seperti itu. Isinya berupa kata-kata. Nah, slide selanjutnya. Oke, nah sekarang kita udah mulai memasuk kepada teknik pengumpulan data. Saya sambil buka kitab suci ini ya. Jadi agar yang saya sampaikan kepada Anda semua ini juga tidak di luar ilmunya. Jadi saya membuka buku juga. Nah, teknik pengumpulan data, penelitian, pelaksanaannya yang pertama, pelaksanaannya itu tidak harus dilakukan oleh peneliti itu sendiri dalam mengumpulkan datanya. Jadi kita juga bisa melibatkan teman, orang lain sebagai petugas pengumpul data. Seperti contohnya misalkan Anda ketika penelitian Anda membuat instrumennya berupa lembar observasi misalkan, nah yang melakukan observasi itu tidak harus peneliti itu sendiri, tetapi Anda juga bisa minta bantuan observer lain, misalkan teman Anda atau guru atau ya orang lain yang Anda tugaskan juga sebagai pengumpul data pada kegiatan penelitian Anda, seperti itu. Dan harus digarisbawahi lagi ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, berkaitan dengan data itu harus bersifat valid.
atau sah dan terpercaya atau reliable. Nah, slide selanjutnya, Bu Alfi. Nah ini, berkaitan dengan proses pengumpulan data ya. Pengumpulan data itu sendiri itu apa sih definisinya gitu ya? Definisinya adalah dia proses pengukuran nilai variabel penelitian. Jadi ketika kita mengumpulkan data itu apa sih sebetulnya yang kita lakukan? Yaitu adalah proses pengukuran nilai terhadap suatu variabel penelitian yang kita lakukan. Sebagai contoh di situ ya, Bu Anies menuliskan di situ contohnya. Variabel penelitian yang digunakan misalkan pemahaman konsep gitu ya sebagai variabel penelitian kita dengan subjeknya adalah siswa. Nah, kita ingin melihat atau mendapatkan data berkaitan dengan pemahaman konsep dari siswa. Nah, kebanyakan Anda semua kan menggunakan bantuan angka ya. Hasil pengukurannya itu nanti bukan berupa angka, tetapi kita hanya meminta bantuan angka-angka itu tadi yang dia mewakili atribut klasifikasi atribut subjek yang diamati. Jadi Anda bisa baca di situ di kotak yang paling bawah ya. Hasil pengukurannya berupa angka, namun ini bukan mewakili kuantitas, hanya sebagai klasifikasi atribut subjek yang diamati. Misalkan ya, ketika Anda membuat angka-angka pada pemahaman konsep penelitian berkaitan dengan pemahaman konsep, misalkan ya, Anda meminta bantuan angka-angka tertentu, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 itu bukan mewakili kuantitas ya, tetapi lebih kepada, misalkan Anda klasifikasikan, oh pemahaman konsep siswanya untuk yang nilainya 1, misalkan itu rendah gitu ya, sangat rendah, misalkan kalau 2 itu rendah, nomor 3 itu tinggi, nomor 4 itu sangat tinggi, misalkan begitu. Nah, dikembalikan lagi, jadi angka-angka tadi itu fungsinya sebagai representasi kualitas pemahaman siswa, bukan merepresentasikan kuantitas. Nah, oleh karena itu di sini dituliskan sebagai apa? Klasifikasi atribut subjek yang diamati, sehingga subjeknya tadi siapa? Siswanya. Jadi kita mengklasifikasikan siswanya. Kita membutuhkan angka tadi bukan sebagai kuantitas gitu ya. Kita tetap butuh akhirnya apa? Mendeskripsikan gitu. Itu pengumpulan data. Nah, selanjutnya ada apa saja sih cara-cara pengumpulan data di penelitian kualitatif ya? Slide selanjutnya, Bu Alfi. Nah, ini dia. Jadi teknik pengumpulan data kalau kita sesuaikan dengan instrumen penelitian, karena pembahasan sebelumnya kan mengenai instrumen penelitian. Nah, Anda harus apa istilahnya? Harus berkesinambungan. Ketika Anda memiliki 2 instrumen penelitian, maka paling tidak Anda membutuhkan teknik pengumpulan datanya juga 2 gitu ya. Misalkan Anda punya alat atau instrumen penelitian tuh lembar observasi dengan lembar wawancara gitu ya. Maka teknik pengumpulan datanya bagaimana? Teknik itu kan cara ya. Kalau instrumen alatnya ini loh lembar observasi, berarti caranya bagaimana kita dapatkan data melalui lembar observasi itu? Maka melakukan observasi. Kalau lembar wawancara alatnya, maka apa yang kita lakukan? Ya melakukan wawancara. Nah, ternyata sumber data itu dibagi menjadi 2 ya. Ada sumber primer, ada sumber sekunder. Nah, teknik pengumpulan data khusus untuk penelitian kualitatif ada 3 macam untuk sumber primer, yaitu dengan cara observasi, dengan cara wawancara, dan yang terakhir kuesioner. Nah, sedangkan cara sekundernya adalah Anda bisa melalui dokumen. Nah, dokumen ini apa? Misalkan hasil penelitian orang lain yang sejenis dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, itu publikasi. Atau mungkin data-data dari koran, data-data dari berita.
Kemudian bisa juga rekaman, jadi ketika Anda melakukan penelitian tuh Anda rekam, nah dari rekaman itu merupakan sumber sekunder, dan teknik pelaksanaannya juga merekam gitu ya. Kemudian bisa juga dari laporan-laporan penelitian seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Nah itu adalah sumber sekunder. Nah pertanyaannya misalkan begini, nah selama ini Bu kalau pemahaman konsep itu kan menggunakan tes ya. Nah tes itu bisa dimasukkan kemana? Di situ kan tidak ada. Nah, tes itu bisa kita masukkan di kuesioner. Ingat, tes yang kita gunakan untuk penelitian kualitatif ini bukan hasil akhirnya yang kita lihat ya. Oh, ini jawabannya siswanya benar dapat 100. Nah, bukan nilai 100-nya yang kita lihat, tetapi lebih kepada apa? Lebih kepada proses siswa tersebut menyelesaikan soal tes itu sehingga kita bisa melihat kemampuan pemahaman konsepnya tadi. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Nah, berkaitan dengan 3 teknik ini ya, yang pertama yaitu mengenai observasi. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dasar untuk banyak cabang penelitian. Di sini khususnya ada ilmu alam, teknis, misalnya mengamati hasil percobaan, perilaku model, penampilan bahan, tanaman, dan hewan. Nah, ini untuk yang ilmu alam dan teknis. Nah, di ilmu sosial pun juga ada, di mana dia mengobservasi atau melihat kegiatan orang yang dipelajarinya. Nah, dalam hal ini kalau kita kan bidangnya di pendidikan, kita pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran misalkan, atau pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru. Nah, sedangkan wawancara, wawancara sendiri ada 3 macam ya. Ada wawancara yang terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur, dan ada wawancara semi terstruktur. Nah, ini pemilihannya bagaimana? Anda harus wawancara yang apa? Yang jenis seperti apa? Itu tergantung dengan tujuan penelitian Anda masing-masing ya. Jadi wawancara terstruktur itu apa? Ada pertanyaan standar yang dibacakan oleh pewawancara dan harus sesuai dengan daftar pertanyaan tersebut. Dan jawabannya dapat berupa format yang tertutup. Sedangkan kalau wawancara tidak terstruktur ini sangat fleksibel ya. Jadi dia tidak ada panduan yang khusus. Jadi pewawancara ini bisa menanyakan seluas-luasnya kepada yang diwawancarai dan memungkinkan ada kegiatan yang bertele-tele untuk mendapatkan wawasan dari orang yang dia wawancarai seperti itu. Sehingga tidak ada pertanyaan dalam format yang tertutup untuk wawancara yang tidak terstruktur. Nah, yang ketiga ini adalah wawancara semi terstruktur. Artinya ada bagian yang terstruktur tetapi tidak saklek seperti itu gitu ya. Jadi kita menyiapkan panduan. Jadi seperti panduan apa-apa yang harus ditanyakan, tetapi pada kenyataannya ketika di lapangan panduan itu kita memang gunakan step by step. Nomor 1 saya harus tanya dulu. Nah, tapi jika data yang kita inginkan belum diperoleh, Anda bisa gali lagi. Tetapi tetap mengikuti alur atau panduan yang sudah digunakan itu. Nah, itu wawancara semi terstruktur. Kebanyakan yang sudah dilakukan selama ini ya, wawancaranya semi terstruktur. Nah, kuesioner seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kuesionernya juga bisa berupa catatan lapangan ya, jadi sifatnya bisa luas catatan lapangan itu. Baik, ini untuk teknik pengumpulan data. Bisa next slide Bu Alfi. Wah, sepertinya udah lewat 15 menit, tidak apa-apa. Karena ini lumayan juga banyak ya yang dibahas. Nah, tadi mengenai pengumpulan data sudah. Sekarang kita masuk ke, nah setelah data dikumpulkan, Anda kan sudah pegang data itu ya, berarti data penelitian sudah Anda pegang. Dan data ini harus sah dan juga harus reliable. Nah, selanjutnya data ini harus kita analisis agar kita bisa menjawab rumusan masalah penelitian kita, begitu ya. Nah, secara umum di sini saya merujuk juga dari Creswell. Analisis data dalam penelitian kualitatif itu ada alurnya seperti pada gambar ini ya. Jadi yang pertama kita harus dapetin informasi yang valid itu tadi.
valid dan akurat, artinya terpercaya tadi ya. Nah, dari data ini kita jalannya dari bawah di situ. Anda punya data mentah, entah itu berupa transkripsi, data lapangan, gambar, dan sebagainya. Data mentah ini kemudian Anda olah dan persiapkan data ini untuk dianalisis. Nah, kemudian Anda harus semua data yang diperoleh itu Anda harus baca keseluruhan datanya sehingga Anda bisa mengcoding datanya di situ. Anda mengcodingnya boleh manual, boleh dengan bantuan komputer. Artinya diklasifikasikan gitu ya datanya. Nah, sehingga nanti data-data yang sudah diklasifikasikan itu Anda bisa menemukan tema-tema khusus dari data-data tersebut, kemudian Anda juga harus mendeskripsikan dari masing-masing tema yang sudah diberikan. Nah, caranya mendeskripsikan ini, maka Anda harus punya grounded teori tadi ya, teori dasar itu tadi. Artinya menghubungkan tema-tema itu dan deskripsi-deskripsi tersebut, dan ini pada penelitian kualitatif itu boleh grounded teori, boleh studi kasus. Jadi memang keciriannya ketika di penelitian kualitatif, subjek ini tidak ditentukan sebelumnya ya. Jadi kita menentukan subjek itu sesuai dengan tujuan penelitian. Beda dengan penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini kita harus sudah tahu ini subjeknya. Sudah dapat ditentukan, diidentifikasi. Dan semakin banyak subjeknya semakin bagus. Sedangkan kalau di penelitian kualitatif tidak harus. Anda boleh melakukan apa istilahnya studi kasus ya, hanya pada orang-orang tertentu saja. Kemudian yang terakhir adalah yang dilakukan secara umum berdasarkan diagram ini, yaitu menginterpretasikan tema-tema yang sudah ada pada penelitian Anda tersebut. Nah, selanjutnya bisa next slide. Ini gambaran secara umum tentang analisis data. Nah, slide selanjutnya. Nah, sebelum ini. Oke, ini. Nah, sebetulnya analisis data pada penelitian kualitatif itu ada teori-teorinya ya. Anda bisa menggunakan beberapa model. Nah, di sini saya menjelaskan ada 2 model untuk bisa menganalisis data penelitian kualitatif. Tidak menutup kemungkinan misalkan Anda mendapatkan teori yang lain untuk analisis data penelitian kualitatif, dipersilahkan ya, asalkan ada rujukan yang dapat dipercaya. Nah, ini yang pertama, dan ini paling sering digunakan untuk teman-teman yang mengambil penelitian kualitatif, yaitu analisis datanya menggunakan model Miles and Huberman. Nah, ini ada tiga langkah. Nah, yang pertama yaitu mereduksi data. Mereduksi data ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan atau data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Jadi kegiatan yang dilakukan ketika reduksi data, Anda dapetin data itu sangat banyak ya ketika penelitian. Nah, namun kita harus mereduksi, menyederhanakan. Kita harus memilih mana data-data yang memang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, seperti itu. Kemudian penyajian data. Penyajian data itu didefinisikan sebagai suatu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi penyajian data pada penelitian kualitatif ini bisa dibentuk dalam teks naratif ya, atau bisa juga dibentuk dalam matriks, grafik, bagan, jaringan, dan lain sebagainya. Jadi ketika data-data tadi sudah disederhanakan, kemudian Anda sajikan, sehingga penyajian data yang ini dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Nah, Anda sajikan itu berupa teks naratif, atau bisa berupa grafik, tabel, diagram, bagan, seperti itu ya. Nah, baru proses yang terakhir adalah Anda menarik kesimpulan dari hasil
sajian data yang sudah dilakukan tersebut. Artinya kalau memang penarikan kesimpulan, ya ini adalah proses analisisnya di sini, kemudian proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pada tahapan proses penarikan kesimpulan ini, maka rumusan masalah yang sudah Anda buat di penelitian Anda itu sudah terjawab di sini gitu. Jadi seperti apa pemahaman konsep siswa tadi sebagai contoh. Nah, maka pada kegiatan menarik kesimpulan ini Anda sudah punya jawabannya. Oh, pemahaman konsep siswa di sekolah begini-begini ternyata dia ada pada tingkatan yang sangat tinggi misalkan. Dengan seperti apa deskripsinya itu dijelaskan. Nah, seperti itu. Ini analisis data model Miles and Huberman. Selanjutnya analisis data, slide selanjutnya, Bu Alfi. Nah, ini ada analisis data, ini juga sebetulnya hal baru juga buat saya. Mengenai analisis data penelitian kualitatif, ada data model Spratly. Nah, model Spratly ini enaknya dia itu sudah memberikan langkah-langkah yang cukup jelas ya. Dan ini langkah secara umum dari awal sampai akhir penelitian model Spratly. Anda bisa baca di situ langkah-langkahnya. Nomor 1, dia menemukan lokasi situasi sosial. Kemudian nomor 2, dia melakukan pengamatan berperan serta. Yang ketiga, membuat catatan etnografik. Yang keempat, melakukan pengamatan deskriptif. Kemudian membuat analisis domain. Yang keenam, mengadakan pengamatan terfokus. Yang ketujuh, membuat analisis taksonomi. Yang kedelapan, membuat pengamatan terpilih. Yang sembilan, membuat analisis komponensial. Ke-10, menemukan tema budaya. Nomor 11, mencari inventory budaya. Yang ke-12, menulis etnografi. Nah, ini untuk penjelasannya. Nanti di akhir sesi ya, saya mungkin melalui Bu Rohma akan share kepada Anda semua buku yang saya rujuk pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin dapat membantu Anda juga dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Nah, saya kira untuk setengah jam selanjutnya kita bisa saling berdiskusi lebih lanjut ya mengenai penelitian-penelitian yang sudah Anda lakukan, terkhusus untuk teknik pengumpulan dan analisis data penelitian kualitatif. Nah, itu dari saya, Bu Alfi, bisa dilanjutkan untuk berdiskusi. Seperti saya kembalikan kepada Bu Alfi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Anis. Sepertinya sangat menikmati sekali ya presentasi hari ini Bu Anis, sehingga dua kali lipat lebih lama, tapi tidak apa-apa karena yang lain juga sepertinya masih menikmati juga apa yang disampaikan oleh Bu Anis, karena ini adalah hal yang cukup penting bagi yang penelitian atau mungkin yang sudah menulis skripsi atau malah yang masih masih awal-awal mau bingung mau ke arah mana ya saya nanti ya, kuali atau kuanti mungkin begitu. Oke, dari yang disampaikan Bu Anis tadi, bisa jadi saya yakin ada yang masih ada unek-unek di para peserta. Silakan saya beri kesempatan di sesi 1 ini. Di sesi 1 saya beri kesempatan untuk 3 penanya. Silakan. Kalau nggak ada, saya paksa nanti. Harus dipaksa kayaknya. Biasanya agak malu-malu. Ayo, dari 70, kayak 75, cukup banyak sekali. 75 peserta, silahkan. Ayo. Kalau nggak ada, saya tak siap-siap nyari ini, nyari yang wajah-wajah kepingin bertanya ini sebentar. Mana nih ya, pesertanya siapa aja nih? Itu. Jihan, mau bertanya Jihan? Silakan Jihan Aziza, ini ada sudah mulai chat. Assalamualaikum begitu, waalaikumsalam. Ayo, silakan Jihan. Ada yang tanya itu Bu Alfi, PPT apa boleh dikirim? Saya kirimkan langsung melalui chat mungkin ya.
Oke, ini saya bisa harus diakses. izin ke pemateri. Boleh silakan dikirimkan PPT-nya. Jadi Jihan sudah mulai salam atau mau tanya apa? Langsung aja. Mana? Jihan Azizah Al-Hanifah. Mungkin malu lewat chat juga boleh gitu. Sudah besar-besar masa malu nih. Coba ini tadi saya sempat ada nama. Ini sebentar ya. Saya pilih. Nadia Utami. Ayo silakan Nadia Utami. Mau bertanya silakan. Halo, Nadia Utami Ramadanti. Kok nggak ada suaranya ya? Ini jangan-jangan ikut apa tuh? Ikut di sini, cuman dia fokusnya kemana begitu? Hingga pas dipanggil-panggil nggak muncul ya Bu Anis ya? Ini aja wes saya ada yang bentar kayaknya ada yang Alif aja ya Alif, tanya Alif. Alif Farel Alvino. Kebanyakan mahasiswa kita gitu, Bu Alfi. Kurang show up Malu-malu dia. bagaimana gitu. Malu-malu. Kayak dosennya malu-malu juga itu. Ayo Muhammad Alif, ayo. Beraninya di chat aja nih Alif tadi kayaknya. Ini kayaknya ikut kemarin tuh, ikut Olimpiade tuh kah? Alif Farel itu yang ikut pelatihan bimbingan Olimpiade tuh. Lupa Bu Anis. Kayaknya sih Alif. Apa saya salah itu ya? Untuk PPT sudah saya share di chat. Yes, terima kasih Bu Anis. Ini dari PPT-nya dari Bu Anis sangat membantu sekali ya untuk pijakan. Dan Bu Anis juga nanti, tadi Bu Anis juga menyampaikan nanti di akhir itu ya referensi yang dirujuk oleh Bu Anis ya. Coba Jadi saya baca share juga ada, di sini. Oh bisa, Oke. bisa. Ini saya Tadi juga saya langsung baca nge-share. pakai bukunya siapa tadi itu? Saya pakai 2 buku. Nah ini silahkan bisa Anda download. Nah ini ada pertanyaan dari Jihan, Bu Alfi. Harus begitu ya, emang harus chat begitu ya? Oke, Mungkin nanti malu saya nggak kirim apa-apa ke lewat chat juga silahkan ya boleh. Oh gitu ya, ya sudahlah. Silakan. Ada pertanyaan. Bu izin bertanya, untuk pengumpulan data pada lembar observasi, kan tadi bisa diambil datanya dengan dibantu teman sebagai observernya. Nah, apakah untuk pengisian lembar observasi juga bisa diambil dari angket ya, Bu? Jadi mohon maaf jika kurang jelas karena bingung ingin menyampaikan bagaimana. Oke. 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 Langsung dijawab ya Bu Alfi. Oke, monggo Bu Anis. Untuk pengumpulan data pada lembar observasi bisa dibantu dengan teman, iya bisa sebagai observernya. Untuk pengisian lembar observasi juga bisa diambil dari angket ya. Nah, lembar observasi juga diambil dari angket. Saya juga mulai memahami nih, ntar. Karena ada beda ya. Jadi Jihan untuk lembar observasi dengan lembar angket itu adalah 2 hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau lembar observasi itu, maka dia berupa lembar yang gimana ya Bu Anis jelasinnya? Dari hasil observasi kemudian bisa di dalamnya itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang mendukung siswa itu untuk melihat data penelitiannya begitu. Nah, di situ ada pertanyaan misalkan melihat motivasi siswa gitu ya. Jadi di situ apakah siswa memperhatikan penjelasan guru? Nah, di situ teman Anda yang sebagai observer atau Anda sendiri yang sebagai observer itu juga mengisi lembar
observasi tersebut. Atau dia berupa pertanyaan terbuka, kemudian isinya berupa catatan dituliskan, itu bisa lembar observasi. Sedangkan angket itu yang mengisi langsung adalah subjek Anda gitu ya. Jadi menurut saya itu dua hal yang berbeda. Misalkan dari angket itu Anda ingin melihat motivasi tadi, sama-sama melihat motivasi, satunya menggunakan lembar observasi, satunya menggunakan angket. Nah, kalau angket itu langsung dibagikan kepada subjeknya. Misalkan, apakah Anda tadi memperhatikan penjelasan guru, misalkan begitu. Nah, itu langsung diisi oleh si subjek. Nah, kuesioner gitu ya. Nah, apakah itu yang dimaksud oleh Jihan atau bagaimana ya dari pertanyaannya? Mungkin Jihan bisa langsung ngomong, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu lah. Ya, ayo. Tapi Memang misalkan memang ada bisa komunikasi secara langsung ya. lebih enak kan ya Bu Elvi? Atau entah mungkin beda, ada gangguan di audionya mungkin ya, mungkin beda lagi. Ya, jadi biar tidak ada salah paham di antara kita ya. Kalau ngomong langsung kan nggak ada itu, nggak ada yang misalkan nggak sesuai dengan yang kita harapkan tadi itu. Ya, atau sudah dijawab apa yang disampaikan Bu Anis? Nih, ya Bu, maksud saya seperti itu. Namun sebenarnya mohon maaf karena audio saya sedang gangguan. Oke, Oke, dimaafkan ternyata lah. memang gangguan audionya. Ya. Bulan Syawal ya, dimaafkan aja. Oke, baik. Terima kasih Jihan. Yang lain, ya ini masih ada waktu 17 menit. Satu pertanyaan lagi untuk sesi satu, nggak apa-apa. Atau bagi Ibu dosen boleh berdiskusi ya. Tadi Bu Anis bilangnya requestnya berdiskusi, bukan bertanya. Sebenarnya kalau yang grounded tadi itu jarang sekali ya Bu Anis ya, di masa kita menggunakan grounded ya. Grounded teori. Iya, kalau di kita ya Bu ya. Saya Kalau di jarang, kita artinya jarang. teori-teori, jarang iya sekali. teori. Mungkin Jadi- yang masih sering itu studi kasus ya Bu Elvi, studi kasus. Ya betul. Ini sebenarnya suaranya Bu Anis ini bisa ya yang saya yang berganggu. Saya gangguan atau Bu Anis? Saya agak suara Bu Anis agak itu agak kayak tidak jelas gitu. Yang lain bagaimana? Web yang lain? Jelas nggak? Jelas nggak? Atau di saya yang bermasalah? Suara saya Suara kenapa saya Bu di sana Elvi? jelas Bu Anis. Agak ada ini sih gangguan sepertinya. Seperti robot begitu. Betul. Saya dengernya juga ya? gitu. Ini saya atau Bu Elvi ya? Nggak tahu di teman-teman yang lain bagaimana. Gimana Bu Putri mungkin bisa jadi penengah. Bu Putri, suara saya yang jelas tuh Bu Anis yang bermasalah nih itunya, sinyalnya ini. Bu, yang lain bisa menyampaikan. Coba Anis, sudah enak ya, sudah jelas ya suaranya. Belum masih sama ada kayak gangguan gitu Bu Elvi. Belum. Iya nih. Ibu Alfi itu ada gangguan itu kayaknya. Kalau bully nggak? Kalau bully nggak? Gangguan apa Bu Uli? Suaranya Nggak bully. tahu, mungkin ada sesuatu yang menutupi sinyal begitu loh. Jadinya agak berbet gitu. Tuh di saya, di Bu Anis jelas. Suaranya bully di saya bagus. Suaranya Bu Elvi kayak robot. Oh, berarti saya yang bermasalah berarti ya. Bentar. Oke. Jadi, bentar. Saya tak pakai HP aja. Masuk ya Bu Alfi, Bu Anis. Itu Ya, biasanya bully. permasalahan Ya, terkait penelitian kualitatif mahasiswa yang sering ditemui itu kalau menuliskan naskah ya, naskahnya atau teksnya lah,
yang ditulis di bagian metode penelitian. Jika instrumennya itu kan macam-macam gitu ya. Ada yang lembar observasi, ada yang soal tes begitu. Nah, biasanya itu mahasiswa itu suka bener menuliskan di bagian teknik analisis data. Itu seperti yang ada di Miles Superman tadi. Reduksi data, penyajian, tapi paparannya itu adalah definisi dari masing-masing tahapan tadi. Nah, mungkin Bu Anis bisa memberikan sedikit pencerahan bagaimana cara menuliskan teknik analisis apa-apa yang harus ditulis di bagian metode penelitian terkait bedanya teknik pengumpulan data, instrumen, sama teknik analisis data. Itu kayaknya yang lebih urgent begitu, Bu Anis. Lebih ke analisis datanya aja mungkin. Teknik analisis data itu yang ditulis apa sih di sana gitu. Oke, terima kasih Bu Uli. Jadi ini ada apa namanya? Ada kebiasaan yang muncul ketika mahasiswa menuliskan di metode penelitian. Jadi masih sama dengan kayak di bukunya, di teorinya begitu ya. Jadi misalkan reduksi itu adalah pemilihan, penyederhanaan dan seterusnya begitu. Just cukup begitu tulisannya. Nah, jadi sekali lagi ini kan karena Bu Anis menjelaskan memang secara umum, maka ya itu yang Bu Anis jelaskan. Tetapi ketika Anda nanti di metode penelitian ya, Anda boleh menggunakan si referensinya Miles Huberman ini, tetapi karena ini bukan metodologi tetapi metode ya, bukan ilmunya, tapi ini ngomong metodenya, yaitu cara tersendiri yang harus Anda lakukan di penelitian Anda nantinya, maka harus dituliskan secara apa? Detail atau operasional, disesuaikan dengan tujuan penelitian Anda. Jadi misalkan tahapan reduksi data begitu ya. Reduksi data adalah Anda boleh menuliskan. Jadi definisinya apa? Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan dan lain sebagainya, pengklasifikasian data penelitian titik misalkan begitu. Nah, tapi tidak boleh berhenti di situ. Jadi isinya harus bagaimana lanjutannya, disesuaikan dengan tujuan penelitiannya masing-masing ya. Jadi setiap orang reduksi datanya itu bisa berbeda-beda. Misalkan penelitiannya mengenai pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa misalnya, maka Anda harus menuliskan juga jelas di situ sehingga data-data yang diperoleh adalah data-data yang nanti akan dipilih, yaitu data yang diperoleh dari hasil, misalkan kalau pemahaman konsep itu, data pemahaman konsep setelah siswa mengerjakan hasil tes, kemudian dan motivasinya diperoleh dari observasi. Nah, itu harus dituliskan. Jadi setiap mahasiswa A dan mahasiswa B itu akan berbeda-beda apa yang akan dilakukan di reduksi datanya. Walaupun memang kita punya teorinya reduksi data itu milih ini loh. Nah, milihnya milih yang apa? Itu Anda harus dituliskan, disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sama halnya dengan penyajian data nanti. Nah, Anda mau menyajikan apa? Si A meneliti mengenai pemahaman konsep, maka yang harus dijelaskan di metode penelitian ya harus menyajikan data mengenai pemahaman konsep, entah nanti disajikan dalam bentuk apa gitu ya. Nah, kalau yang B ternyata dia mau melihat literasi misalkan, ya sudah berarti yang disajikannya berupa data dari literasi. Jadi itu ya yang membedakan. Kalau Anda hanya menuliskan misalkan reduksi data itu hanya pemilihan, penyederhanaan dan lain sebagainya itu adalah metodologi, itu ilmunya. Tetapi kalau metode sudah langsung. Artinya apa? Kalau Anda sudah ada orang lain membaca tulisan Anda, orang lain itu sudah bisa memahami gitu loh. Oh, ternyata cara analisisnya begini loh caranya. Itu sudah bisa memahami sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Mungkin lebih ke situ ya yang dimau Bu Uli. Ada tambahan Bu Uli buat teman-teman mahasiswa, kebetulan nih lagi partisipannya juga banyak. Sepertinya kebanyakan memang sedang galau tugas akhir ini. Nah, mungkin kalau ada kekurangan dari apa yang saya jelaskan bisa ditambahkan. Saya kembalikan ke Bu Alfi. Lebih jelas sih, mungkin itu sepertinya permasalahan umum ya. Jadi mungkin di sini mahasiswanya bingung yang ditanyakan seperti apa gitu. Tapi padahal ketika kita mengoreksi gitu kan, ketika kita mengecek
apa yang mereka tulis tuh kebanyakan loh kok gini gitu kan. Makanya dengan sebulan yang lebih operasional ke arah metode penelitian seperti ini tuh kayaknya lebih dibutuhkan oleh mahasiswa daripada yang masih teoritis begitu. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama Bu Uli. Halo, nggih, terima kasih banyak Bu Di. Suara saya sudah jelas nih Bu Anis? Oh, ini bagus suaranya. Nah, ini suara Mudah-mudahan. cantik ini. Kalau kalau yang Mungkin tadi ada beda gangguan pose sepertinya ya Bu mungkin. Uli ya. Yang tadi. Bu Uli Iya, sehat-sehat ya. betul. Suaranya agak bindeng nggak suara Bu Uli tadi? Saya dengarnya. Sehat-sehat kan Bu Uli? Wah, apa Bu Uli kena Sedikit, gangguan juga sedikit. ini? Iya, Sedikit gangguan bermasalah, ada yang hati kalau Bu bermasalah. Uli. Oh, Oke. gangguan hati. Saya di sini sebenarnya tadi tertarik dengan analisis data model yang saya juga baru tahu juga yang bacanya apa? Spreadly itu ya, Bu Anis itu yang di slide Ya. ke-9 tadi itu. Ini sebetulnya Bu Anis untuk berlaku untuk semua kualitatif atau fokus ke yang penelitian jenisnya etnografi ya? Sepertinya kalau yang Spreadly Saya tadi memang lebih bertanya ke ini. etnografi. Gitu ya, Gempol. Iya. Jadi biar anak-anak juga yang lain Mas juga tahu artinya ini ciri khasnya ke arah situ karena dari yang tertulis dari langkahnya ini mengarah ke etnografi ya. Ya. Makanya saya tidak Ini menjelaskan juga lebih lanjut sih. nggih. Saya share Dan bukunya memang di chat masih terima agar kasih bisa banyak. dibaca Dan lebih lanjut mahasiswa seperti itu. kalau pendidikan memang itu ya mungkin bisa jadi ada kemungkinan juga sih etnografi tapi selama ini jarang ya. Tapi malah menarik kalau misalkan ada yang mengaitkan antara pendidikan matematika dengan menggunakan ini sih pendekatan ke etnografi itu. Ini jadi banyak hal baru ya dengan diskusi kita hari ini. Jadi jangan takut, yang lain juga jangan takut untuk nerobos hal-hal yang baru itu. Misalkan selama ini di matematika kebanyakan studi kasus. Nah, Anda juga bisa mencari hal yang baru yang lain. Tentunya dengan teori-teori yang sudah ada, kemudian juga dengan asesi pembimbing juga tentunya ya. Jadi menerobos hal yang baru, tapi dengan koridor yang sudah ada. Itu. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Peserta atau mungkin Bapak Ibu dosen? Silahkan. Kurang 5 menit. Masih ada Ada waktu 5 lah 5 menit menit. ya. Satu lagi. Adakah? Kalau tidak ada nanti bisa itu ya, misalkan masih ada unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Bu Anis hari ini bisa disampaikan via chat ke Bu Anis atau mungkin melalui Bu Rohma bisa mungkin ya. Ini ada deh, mohon maaf belum bisa Pak. Ada chat ya Bu Anis ya? Ya. Link itu. presensinya belum bisa diakses. Oh iya, link presensi. Oh iya, semuanya hampir bilang belum bisa diakses. Ini Bu Rohma karena sedang ini Bu, apa namanya? PPG. Mengajar PPG juga, jadi mungkin tidak bisa fokus di sini gitu. Nggih. Nanti Bu Rohma bisa mengangkat asisten kayaknya Bu Rohma. Bisa Bu Uli jadi asistennya. Oke. Nanti linknya kan bisa di-share ya nanti ya. Apakah harus di sini di forum ini nge-share-nya? Artinya kita bisa menemui peserta ini apakah bisa nge-share di mana begitu? Biasanya bagaimana? Bu Rohma, mana Bu Rohma? Saya belum kontak. Biasanya yang mengisi link yang memang yang hadir di sini Bu Alfi kan berkaitan dengan betul. sertifikatnya. Artinya gitu. Berarti kita harus menunggu sampai link selesai di-share dulu kan ya? Menunggu sampai linknya itu bisa diakses begitu. Oke, mungkin ada kata-kata dari Bu Anis untuk peserta yang lain. Jadi berkaitan dengan terutama yang mahasiswa yang mau itu yang tadi Bu Anis bilang galau, yang sedang memulai untuk menulis, terutama menulis fokus di bab 3-nya tentang metodologi penelitiannya itu, apa ada 1 ke 2 kata dari Bu Anis kepada
Mas tadi itu. Monggo silakan Bu Anis Oke. sebagai Mungkin penutup. Ya, memberikan ini ya penguatan saja karena saya jadi terlintas itu tadi ya permasalahan yang seperti Bu Uli sampaikan berkaitan dengan yang dituliskan mahasiswa di naskah skripsinya pada bab metode begitu. Nah, kapan saya harus menggunakan penelitian kualitatif, kapan saya harus menggunakan kuantitatif, nah begitu ya. Sebetulnya ada ciri khas dari judul penelitian yang Anda buat itu ya, ini lebih ke kualitatif atau ke kuantitatif atau ke research and development seperti itu. Nah, kalau di kualitatif itu misalkan analisis ya. Analisis ciri khas yang paling banyak gitu. Analisis pemahaman konsep atau penerapan pembelajaran apa. Nah, itu biasanya menggunakan analisis data kualitatif, artinya non-statistik. Tetapi ketika Anda menggunakan pendekatan kuantitatif, berarti analisis datanya menggunakan analisis statistik, itu kebanyakan judulnya misalkan Anda mencari pengaruh gender terhadap kemampuan berpikir kritis misalkan. Atau perbedaan apa dengan apa. Nah, perbedaan dari dua variabel. Biasanya itu menggunakan analisis statistik ya. Jadi pendekatan Anda pendekatan kuantitatif. Anda membutuhkan kuantitas-kuantitas di situ isinya. Sedangkan kalau research and development lebih kepada menghasilkan suatu produk penelitian. Jadi Anda melakukan pengembangan ya, pengembangan yang ciri khas judulnya memang biasanya diawali dengan pengembangan apa atau suatu produk apa misalkan. Media pembelajaran interaktif pada materi apa gitu. Nah, jadi seperti itu sehingga Anda bisa menentukan nantinya ketika Anda sudah bisa menentukan jenis dan pendekatan penelitiannya maka prosedur penelitian Anda juga bisa mulai menetapkan itu ya. Ketika analisis maka nanti teknik pengumpulan datanya bisa menggunakan apa saja. Kemudian cara menganalisisnya bagaimana. Sedangkan kalau kuantitatif, nah ini akan beda lagi. Mungkin bisa dijelaskan di sebulan selanjutnya ya topik yang mengenai analisis yang statistik. Kalau yang ini kan analisis non statistik. Mungkin itu penutup dari saya Bu Alfi. Jadi kegalauan-kegalauan menuliskan metode penelitian, semoga dengan sebulan-sebulan yang sudah dilakukan ini, baik yang sebelum-sebelumnya itu juga berkaitan dengan metode penelitian, itu bisa lebih membukakan, bisa memberikan penguatan kepada Anda-Anda yang sekarang sedang menyusun bab 3-nya, seperti itu. Terima kasih. Itu kata-kata penutup dari saya, Bu Alfi. Terima kasih banyak Bu Anis. Ini tadi karena Bu Anis juga ada rangkaian kegiatan yang itu ya berkelanjutan. Jadi jam 2 juga Bu Anis mau ada acara lagi. Ini sudah pas jam 2. Nanti linknya akan di-share oleh Bu Rohmah. Sambil sudah saya chat Bu Rohmah terkait dengan link yang nggak bisa diakses. Ini sudah diberikan link baru ini di sudah ya? Chat. Ya, ayo silakan, ya, semoga sudah bisa diakses. Yang lain coba dicek link yang sudah di-share Bu Rohmah terbaru itu. Oke, terima kasih. Ini sudah bisa nih, ada chat dari Alif Farel, sudah bisa Bu. Alhamdulillah sudah bisa. Oke, karena kita juga terbatas oleh waktu, mungkin tadi untuk berikutnya tadi bisa dilanjutkan di sebulan yang berikutnya berkaitan dengan analisis data yang kuantitatif atau mungkin bisa dikaitkan dengan misalkan in vivo atau apa yang berkaitan dengan analisis untuk yang kualitatif. Kualitatif mungkin, bisa menggunakan ya, begitu. Software ya Bu ya. Jadi betul. Nah itu yang jelas jangan Mihil itu, Mihil in vivo. Ya. Tapi kemarin juga itu kok ada itunya kok Bu, ada rekannya. Astagfirullahaladzim. Betul, ada. Nanti bisa kita share bareng-bareng. Ini mengajari lagi ya. Pembajakan nih. Dan juga bisa diakses yang free 2 minggu itu. Nah, memungkinkan. Ya bisa jadi mencoba tapi jadi dalam waktu 2 minggu ya. Yang trial itu 2 minggu bisa. Oke. Terima kasih banyak untuk berarti pemateri selanjutnya Bu Alfi ya? Ya itu kurang tahu saya ya Bu. Itu tadi.
aplikasi Envivo itu ya? tadi aja. Alhamdulillah Iya, kita jadi bisa biar ikut Jadi Uli. kayaknya berlanjut. salah. Saya kayaknya salah ngomong tadi kayaknya Bu Uli ya. Ya benar biar berlanjut Enggak ya kok, Uli. Bu. Iya, Nggak ada Bu, yang salah Bu ya. Dokter ini kan ini apa namanya? Amin. Pengetahuannya lebih banyak. update gitu loh. Iya betul Betul. betul. Jadi saya sepakat kalau selanjutnya itu Bu Alfi, terus materinya adalah aplikasi itu tadi. Envivo, wah mantap. Gitu ya. Tapi saya kok jadi nggak bisa berkata-kata sekarang saya jadinya. Kayak 1 jam nggak cukup tuh Bu Uli, harus 3 hari 3 malam Bu Uli. Bagaimana? Siap mengikuti saya Bu. Karena Saya juga installnya aja siap, nanti Bu. pasti. Oh iya sudah. Mungkin nanti kita bicarakan di belakang layar aja Bu Uli ya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini Bapak Ibu dosen, kemudian penyaji Bu Anis Farida Jamil yang sudah berkenan mengisi materi sebulan, kemudian Bu Rohma yang selalu sabar untuk menangani sebulan ini, dan juga mahasiswa semuanya yang hadir di sini peserta acara sebulan. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima ya kasih Rabbal banyak. Alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi. Sama-sama Bu Anis. Izin Saya live langsung- ya. Saya Bu juga Alfi di izin rumah ya. aja kan? Saya apa ini masih di record ya ini ya. Saya jadi nggak berani ngomong Tak tunggu, macam-macam. ditunggu ya Bu Alfi. Assalamualaikum. Apanya? Saya mau ke kampus loh ini. Serius sih.